Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zendra Rajalasan dengan NIM 2355301208. Kali ini saya akan menjelaskan terkait pertemuan 13 dan 14 dengan materi camera capture dan notification. Sesuai namanya sendiri, camera capture ini berfungsi sebagai yang dimana hasil dari penerapan QR code dan camera capture. Lalu kamera capture ini berfungsi untuk dia bisa mendapatkan informasi berdasarkan generate QR code yang akan kita lakukan pada demo nanti. Lalu ada notification yang dimana seperti namanya sendiri itu berupa notifikasi yang dimana pada alur aplikasi saya itu notifikasi muncul ketika saya sedang membeli sebuah tiket dan um, scanner dari QR code itu berhasil nge-scan kode QR, maka dia akan menampilkan notifikasi. Nah, itu sedikit saja untuk overview. Nah, lalu untuk permasalahannya itu pada di modulnya, sebelumnya itu saya ada salah pada penerapan itu. Ya, dimana di sini em, saya menggunakan trik 1 di kedua modul. Nah, sehingga dia itu menjadi merah dan hasilnya error gitu. Nah, untuk perbaikannya itu tinggal ubah ke petik ini saja. Nah, lalu yang pertama saya ingin membahas kamera capture dan QR code. Nah, sesuai dari namanya, kamera capture, pastinya di sini kita menggunakan kamera. Dari Android Studio langsung tidak bisa langsung mengakses kamera begitu saja. Oleh karena itu kita gunakan permission, yang dimana sesuai nama itu izin untuk menggunakan kamera gitu. Nah, dimana nanti saat kita menjalankan aplikasi adanya pemberitahuan agar bisa menggunakan kamera. Setelah kita izinkan maka kamera bisa digunakan seperti tersebut. Itu ada di QR code. Selanjutnya ada di generate. Generate itu terdapat pada booking. Nah, generate itu terdapat pada booking. Sesuai namanya sendiri, booking yang dimana itu pemesanan. Artinya hasil pemesanan saya itu nanti bakal menjadi sebuah informasi dalam berbentuk QR. Ini berupa ID, nama customer, nomor telepon, jenis olahraga, lapangan yang dipesan, tanggal, waktu, dan ini harganya sudah ditentukan tersebut. Nah, jadi sini saya membuat booking adapter yang dimana dia itu mengambil dari data dari booking pada data model. Nah, dia mengambil dari booking di sini. Nah, jadi ini tinggal kita impor saja. Di sini kita terapkan recycler view, bind view holder juga, yang dimana di sini dia tuh akan menampilkan namanya, tanggal, lapangan, nama pemesanan, harga, dan status gitu. Nah, disinilah hasil penerapan dari QR code tersebut. Hasil dari informasi atau dari data yang kita gunakan itu, data yang kita gunakan dari data model booking, maka dia akan di-generate menjadi QR code. Hasil dari QR code inilah yang akan kita scan nanti pada penjelasan selanjutnya itu scanner activity. Seperti ini. Selanjutnya masuk ke booking fragment. Nah, seperti namanya sendiri, booking fragment ini sebagai fragment yang akan menampilkan booking pemesanannya. Kita taruhkan binding, terus di sini untuk menampilkan activity result. Di sini dia akan menampilkan mendapatkan data dari nomor telepon, on create view, binding. Nah, di sini ada notification permission yang dimana ini digunakan untuk adanya izin untuk menampilkan notifikasi. Ini load my bookings agar dia load ini mengloading ya atau mengambil data dari pemesanan sebelumnya. Ada booking data, binding juga di sini, progress bar, RV, bookings, empty state, semua akan ditampilkan pada fragment tersebut. Nah, sehingga di sini jika dia diubah dari booking, terus pas dari booking di scan dan ada di tombol kita tekan tombol check in, maka ia akan berubah statusnya.
Lalu di sini untuk penerapan pada kelas by ticket activity, yang dimana ini telah diterapkan pada sebelumnya. Olahraga itu di sini terapkan ada 1, 2, ada 5, yang dimana pada 5 olahraga ini terdapat beberapa lapangan juga yang udah ditentukan, harganya juga ditentukan. Nah, di sini adanya penerapan kalender. Nah, ini notifikasi juga. Private Notification Permission Launcher, yang dimana adanya izin untuk menampilkan notifikasi. Nah, ini juga sama seperti tadi, check notification permission, yang dimana dia akan mengpost notification hasil terapan dari izin yang diterapkan pada Android Manifest. Yang ada berupa toolbar, spinner, update spinner, listener, ini update harga, ini untuk kalendernya, dan lainnya. Itu untuk pembelian tiket. Nah, ini untuk hasil tiket detail activity. Sama juga, jadi rata-rata saya menggunakan pada 4 kelas ya. Notifikasi ini ada di booking, buy, tiket, tiket detail, dan di scanner. Untuk notifikasi. Ada notification permission juga hampir sama seperti itu. Lalu di sini booking. Nah, inilah hasil penerapan dari data-data yang ada di Supabase. Kita samakan ID, customer name, nomor telepon, jenis olahraga, sampai created ad-nya. Seperti itu. Nah, masuk ke notification. Sama juga seperti yang sebelumnya, notification pastinya itu kita harus menggunakan izin atau perizinan dulu. Agar dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ada post notification, dan pada pertemuan tadi pagi juga ada ini Excel alarm. Apa sih gunanya? Ini gunanya itu sebagai reminder, yang dimana tadi pagi itu kita mempelajari bahwa misalnya kita mau 1 menit sebelum jam yang telah ditentukan atau yang saya booking, maka reminder itu akan nampil. Jangan lupa juga kita letak di bawah sini receiver ini, Lotus reminder receiver, dibikin false. Booking. Nah, inilah isinya. Notification helper, yang dimana dia akan menampilkan notifikasi dengan ada konteks, title, judul, pesan, dan intentnya. Seperti di bawah ini. Support notification, ada pending intent, dan ini notifikasinya. Yang dimana itu mengambil dari icon IC notification ini. Maka ini akan tampil nanti di bagian halaman atas layar saya. Dan ini untuk permission helper sebagai untuk perizinan agar notifikasi bisa nampil seperti ini. Nah, reminder ini sesuai namanya itu reminder untuk pengingat seperti ini. Jadi dia akan menampilkan set reminder, yang dimana reminder ini akan menampilkan sesuai konteksnya berupa jam, menit, judul, pesan, dan kelas apa yang ditargetkan. Nah, di sini ditargetkan itu booking. Jadi harusnya nanti setelah ditekan harusnya nanti beralih ke kelas booking. Sini ada judul, ada pesan, kelasnya, booking, seperti ini. Dan ini untuk reminder receiver, penerima dari reminder kita itu, ini ada file title, message, booking, target intent, dan ini notification helper untuk menampilkan konteks, judul, pesan, dan target intentnya. Sehingga untuk hasil penerapan ya selanjutnya saya ke scanner atau kamera capture. Nah, seperti ini dia. Ini berupa activity yang dimana dia itu nyambung ke activity scanner. Nah, di sini ada private camera permission launcher, di mana hasil dari penerapan Android Manifest tadi untuk mengizinkan penggunaan pada kamera. Jadi kalau tidak ada ini harusnya tidak bisa nih start kamera. Berarti harusnya kalau nggak ada private file camera launcher ini, maka kamera tidak bisa berjalan. Seperti itu, terapkan toolbar juga. Ini cek kamera permission untuk mengecek izin dari pengguna kamera. Ini untuk mendapatkan gambar, kamera selector, provider, dan lainnya. Sehingga untuk hasil demo itu seperti ini.
Ini saya nyambung ke HP saya. Sportku, ini coba ulang dari awal aja ya, biar ada dot screen. Nah, di sini juga pada scannernya itu saya terapkan floating yang dia melayang seperti ini. Dia melayang seperti ini di tengah ini, yaitu saya terapkan pada drawable atau pada layout. Layout, berarti pada drawable. Yang dimana pada ini saya terapkan sebelumnya ada scan frame. Ini akan berjalan nanti pada saat saya tekan BG scan frame, lalu IC, sehingga pada penerapannya itu seperti ini, yang dimana dia pada buy tiket, tes, pilih badminton, tanggalnya 1/17, buy tiket. Nah, dia kan nampil nih, ada kode QR dan ada juga nih, coba saya clear terlebih dahulu. Ada juga tadi berupa notifikasi bahwa telah dibuatnya pemesanan tiket. Nah, selanjutnya ketika saya klik ini, nah, dia akan menampilkan notifikasi lagi bahwa tiket berhasil dibuat. Seperti ini. Dan seharusnya pada jam 1:18, dia akan menampilkan berupa notifikasi reminder. Nah, reminder yang muncul. Ini adalah 1 menit setelah tiket dibuat. Seperti tersebut. Seperti itu cara penerapannya. Itu untuk notifikasi, lalu untuk penerapan dari QR code dan capture. Nah, ini berupa dari QR code-nya. Lalu untuk capture di sini saya screenshot aja. Lanjut saya jalankan di sini. Nah, dia akan nampil tuh. Test reminder akan muncul di sini. Lalu saat saya swipe ke bawah, dari atas ke bawah, dia akan juga menampilkan notifikasi seperti ini. QR code berhasil di-scan. Nah, sehingga seperti itu penerapan kamera capture dan QR code, generate QR code, lalu ada notification. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.